Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi P3K Angkatan 14 Provinsi Gorontalo dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa melalui Penggunaan Media Interaktif dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di kelas 12 SMA Negeri 1 Dungalio. Disusun oleh Wati Ibrahim, SPDI, dengan unit kerja SMA Negeri 1 Dungalio dengan nomor daftar hadir 45. Latar belakang dari kegiatan ini yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2021 melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan P3K dengan perjanjian kerja untuk jenjang fungsional guru. Pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang disingkat P3K menjelaskan bahwa P3K merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenali nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi P3K ini yang pertama yakni pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini memiliki maksud sebagai berikut. Yang pertama, mengenal tugas dan fungsi sebagai ASN P3K. Dan yang berikut, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Adapun yang menjadi tujuan dari orientasi ini yakni peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang berikut, peserta mampu mengaktualisasikan nilai dasar dari berakhlak itu sendiri. Nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo mempunyai misi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Untuk mendukung visi ini, dengan misi Provinsi Gorontalo yakni mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang berikut, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah, meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan, dan transportasi. Tidak lupa juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infak, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan budaya daerah. Yang terakhir yang menjadi misi dari Provinsi Gorontalo untuk mencapai visi adalah yang terakhir, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani, menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional. Adapun organisasi tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo itu selaku perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan daerah untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal ini tertuang dalam Pergub Gorontalo nomor 38 tahun 2022. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun manajemen P3K ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 mengenai manajemen P3K
yang menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikut penilaian kinerja P3K ini perlu dilakukan untuk bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Adapun nilai dan etika dari organisasi yakni di SMA Negeri 1 Dungalio, di SMA Negeri 1 Dungalio ini memiliki visi terwujudnya sumber daya unggul dan berkarakter yang memiliki potensi imtak dan iptek, berwawasan luas, berbudaya, sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun yang menjadi misi untuk mencapai visi ini, yakni yang pertama misinya membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan karakter peserta didik untuk cinta tanah air, membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi daerah, membangun karakter peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan mengembangkan rasa solidaritas dan toleransi peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, meningkatkan pembelajaran yang dapat mengembangkan peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif melalui intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila. Adapun yang menjadi rencana kerja dari saya sendiri yakni rencana mencakup berbagai komponen yang membantu memastikan bahwa tujuan dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Ya, isu yang saya angkat yakni upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui penggunaan media interaktif dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Dungalio khususnya kelas 12. Adapun yang diharapkan dari siswa ini agar dapat lebih terlibat dalam pembelajaran, merasa lebih percaya diri dan mampu mengembangkan keterampilan berbicara secara signifikan. Nah, rencana kerja jangka menengah dari sisa kontrak yang saya akan jalani, yang pertama insya Allah di tahun 2025 nanti, saya ingin mengembangkan keterampilan pedagogik, penggunaan teknologi dalam pendidikan, serta peningkatan kompetensi kepribadian saya dan sosial, dan serta memulai proyek baru yang memanfaatkan kemampuan baru yang saya peroleh untuk memastikan kreativitas penerapan saya dalam menjalani tugas yang telah saya emban. Dan saya juga akan meminta umpan balik dari rekan kerja saya dan tentunya dari kepala sekolah untuk perbaikan nanti ke depannya. Yang berikut insya Allah di tahun 2026 nanti, ini saya ingin mengembangkan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang interaktif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, untuk tahun 2027 nanti saya ingin mengembangkan budaya literasi peserta didik di lingkungan SMA Negeri 1 Dungalio. Insyaallah. Yang terakhir yakni kesimpulan dan saran. Setelah mengikuti orientasi P3K ini, saya ingin mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai-nilai berakhlak seperti adaptif, kompeten, harmonis, loyal, akuntabel, kolaboratif berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah saya untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi.
Saran saya untuk kegiatan orientasi P3K ini sebaiknya perlu dilanjutkan untuk periode berikutnya, karena kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas oleh masing-masing P3K. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.